ke penilaian di akhir setelah selesai pertemuan atau selesai kita mampu mata kuliah masalahnya. Baik, untuk itu saya persilahkan kelompok 7 untuk maju ke depan presentasikan makalahnya. Nanti selanjutnya saya akan menemani ya apa saja yang akan dipresentasikan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pemasaran internasional yang berjudul perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan manajemen pemasaran luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama yaitu lingkungan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Eko Kurniawan, samping saya Nisa, dan samping kanan saya Romi Saputra. Next, saya akan menjelaskan materi perbedaan manajemen pemasaran luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran luar negeri lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan lingkungan pemasaran dalam negeri. Faktor-faktor seperti budaya, bahasa, dan pemasaran pemerintah dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran luar negeri lebih kompleks dan memerlukan perencanaan yang lebih matang dibandingkan dengan strategi pemasaran dalam negeri. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Yang ketiga, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran luar negeri lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi pemasaran dalam negeri. Perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan bahasa dan budaya dalam komunikasi pemasaran. Yang keempat, distribusi dan logistik. Distribusi dan logistik luar negeri lebih kompleks dibandingkan dengan distribusi dan logistik dalam negeri. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pemasaran luar negeri. Pertama, budaya. Budaya dapat mempengaruhi Yang pertama, budaya. Budaya dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan komunikasi pemasaran luar negeri. Yang kedua, bahasa. Bahasa dapat mempengaruhi komunikasi pemasaran luar negeri. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan operasi perusahaan di luar negeri. 4. Risiko politik. Risiko politik dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan operasi perusahaan di luar negeri. Next, dibacakan oleh Romi Saputra. Faktor yang mempengaruhi pemasaran dalam negeri yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal ada tujuan bisnis, apa yang ingin dicapai oleh bisnis seperti meningkatkan brand awareness atau penjualan akan mempengaruhi strategi pemasaran. Juga ada sumber daya, ketersediaan sumber daya, finansial, teknologi, dan tenaga kerja sangat menentukan efektivitas strategi pemasaran. Dan juga keahlian staf, keterampilan tim pemasaran dapat merancang dan menjalankan kampanye akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Dan juga anggaran yang dialokasikan untuk pemasaran harus realistis dan sesuai dengan rencana yang ada. Dan juga faktor eksternal, kompetisi, persaingan dari bisnis lain yang menawarkan produk atau layanan serupa dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Memantau cara pesaing memasarkan produk mereka sangat penting. Dan juga kondisi ekonomi, pertumbuhan atau resesi ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Dan juga perilaku konsumen, preferensi dan kebutuhan konsumen yang terus berubah harus diperhatikan agar strategi pemasaran tetap relevan. Dan juga media digital, perkembangan media sosial
dan platform digital lainnya memberikan peluang baru untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Manfaat gabungan pemasaran luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Pemasaran luar negeri dan dalam negeri dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan dengan memperluas pasar dan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Pemasaran luar negeri dan dalam negeri dapat membantu meningkatkan kesadaran merek perusahaan di pasar internasional dan domestik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Pemasaran di luar negeri dan dalam negeri dapat membantu meningkatkan perusahaan menghadapi persaingan global dan domestik. Contoh kasus yang menggambarkan perbedaan manajemen pemasaran luar negeri dan dalam negeri. Kalau pemasaran dalam negeri ada perusahaan Indomie, dan kalau perusahaan luar negeri yaitu Coca-Cola. Indomie, yang pertama, Indomie pemasaran dalam negeri. Indomie adalah merek mie instan yang sangat populer di Indonesia. Produk ini telah menjadi bagian dari budaya makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk strategi pemasaran, Indomie menargetkan berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan berbagai varian rasa yang sesuai dengan selera lokal. Dan juga promosi. Indomie menggunakan iklan televisi, media sosial, dan sponsorship acara lokal untuk menjangkau konsumen. Mereka sering mengadakan kampanye yang melibatkan masyarakat seperti lomba memasak, dan juga ada distribusi. Indomie memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, termasuk toko kelontong, supermarket, dan pasar tradisional, sehingga mudah diakses oleh konsumen. Juga penyesuaian produk Indomie sering kali menunjukkan varian rasa baru yang terinspirasi dari masakan lokal seperti Indomie goreng, rasa telur, atau rasa rendang. Yang kedua, pemasaran luar negeri, yaitu perusahaan Coca-Cola adalah salah satu merek minuman terkemuka di dunia dengan kehadiran di hampir semua negara. Untuk strategi pemasarannya, Coca-Cola menargetkan berbagai segmen pasar di seluruh dunia dengan penyesuaian produk dan pemasaran yang sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Juga promosi. Coca-Cola menggunakan kampanye global yang kuat seperti share buku, tetapi juga menyesuaikan iklan untuk mencerminkan nilai-nilai lokal. Misalnya, mereka menggunakan selebriti lokal dalam iklan di berbagai negara. Untuk distribusinya, Coca-Cola memiliki jaringan distribusi yang sangat efisien dan luas, bekerjasama dengan berbagai penyedia restoran dan penyedia layanan makanan di seluruh dunia. Penyesuaian produk Coca-Cola menawarkan produk yang berbeda di berbagai negara seperti Coca-Cola Zero Sugar, atau beberapa pasar dan minuman lokal yang sesuai dengan selera konsumen. Perbedaan utamanya dari pemasaran luar negeri dan dalam negeri itu pendekatan budaya. Indomie lebih fokus pada budaya dan selera lokal Indonesia, sedangkan Coca-Cola harus menyesuaikan pendekatannya untuk berbagai budaya di seluruh dunia. Kedua, strategi promosi. Indomie menggunakan promosi yang lebih lokal dan terlibat langsung dengan masyarakat, sementara Coca-Cola mengandalkan kampanye global yang dapat disesuaikan dengan tren lokal. Ketiga, penyesuaian produk. Indomie lebih sering menunjukkan varian rasa baru yang terinspirasi dari masakan lokal, sedangkan Coca-Cola menawarkan produk yang bervariasi berdasarkan preferensi konsumen di berbagai negara. Yang keempat, jaringan distribusi. Indomie memiliki fokus distribusi yang lebih dalam pada pasar domestik, sedangkan Coca-Cola memiliki jaringan distribusi global yang sangat luas. Yes, Anissa.
Kesimpulannya, dari studi kasus ini menunjukkan bahwa manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri memerlukan pendekatan yang berbeda. Sementara pemasaran dalam negeri dapat lebih fokus pada budaya dan preferensi lokal. Pemasaran luar negeri harus mempertimbangkan keragaman budaya dan kebutuhan pasar yang lebih luas. Adaptasi dan fleksibilitas dan dalam strategi pemasaran sangat penting untuk mencapai keberhasilan di kedua pasar. Oke, teman-teman ada yang bertanya? Langsung menjalani saja. Oke. Perkenalkan, saya Ibrahim dari kelompok 2, izin bertanya. Menurut kelompok 7, apakah manajemen pemasaran luar negeri itu lebih menguntungkan dibandingkan dalam negeri? Kalau tidak, boleh tolong dijelaskan. Kalau iya, boleh tolong dijelaskan. Terima kasih. Sekarang. Kelompok satu orang. Apa bebas? Satu orang satu kelompok kali kita menanya. Mewakili. Boleh. Ya, sekarang. Ya, boleh. Jalan. Satu. Apa peran budaya dalam pemasaran? Apa? Apa peran budaya dalam pemasaran? Besar ini ya. Apa peran budaya dalam pemasaran? Satu lagi dong boleh. Kamu berapa? Kelompok 3. Kelompok tiga namanya Aulia. yang kelompok satu tadi. Ini jatah juga ya. Menurut kelompok 7, apakah strategi pemasaran luar negeri lebih kompleks dibandingkan dalam negeri? Kalau nggak salah sama. Udah. Ini tadi aku lebih untung dan apakah sama ya? Mirip. Aku ganti, boleh ganti ya. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah di luar negeri mempengaruhi keputusan pemasaran perusahaan? Bagaimana regulasi kebijakan luar negeri dapat menentukan perusahaan? Mempengaruhi keputusan pemasaran perusahaan. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah di luar negeri mempengaruhi keputusan pemasaran perusahaan? Bisa menjawab pertanyaan dari pemasaran luar negeri apakah lebih menguntungkan dibandingkan pemasaran dalam negeri?
sebagai negara meningkatkan potensi penjualan dan juga ada di verifikasi risiko dengan penjualan produk di beberapa pasar perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tersebut sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Berarti kan ada risikonya tuh. Kalau kelompok kalian perusahaan kecil, apakah fleksibel untuk melakukan pemasaran ke luar negeri? Dan risiko yang pasti kalau untuk perusahaan kecil, kalau untuk perusahaan besar mungkin bisa menjadi perusahaan itu apakah fleksibel dalam melakukan pemasaran? Bisa aja sih, perusahaan kecil bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Itulah caranya dengan promosi. Kan ada tuh banyak yang orang jualan di rumah, barang-barang bisa juga sampai ke Amerika, yang digital ya. Banyak juga. Caranya itulah dengan ya salah satunya sosial media paling berpengaruh untuk saat ini, dan kualitas produk juga. Kalau bagus mungkin diminati juga oleh luar negeri juga, masarnya juga bagus kan. Itu salah satunya, bisa aja sih, nggak harus perusahaan besar. Baik, terima kasih. Sama. Apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Audia. Bagaimana regulasi kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi pemasaran perusahaan? Yaitu yang berbeda sama dengan pemangkasan. Dampak positif kebijakan luar negeri yang mendukung perdagangan bebas seperti perjanjian dagang bilateral dan multilateral bisa membuka akses pasar baru bagi perusahaan yang mengurangi tarif biaya masuk. Kalau dampak negatifnya sebaliknya, kebijakan proteksionis seperti tarif tinggi atau kuota impor dapat membatasi ekspansi perusahaan dan meningkatkan biaya distribusi produk di luar negeri. Yang kedua itu ada perubahan regulasi dan kepatuhan hukum. Perusahaan harus menyesuaikan materi pemasaran, label produk, serta praktik promosi agar sesuai dengan peraturan negara tujuan ekspor. Contohnya peraturan tentang standar keamanan produk, menggunakan bahasa lokal pada label atau batasan iklan tertentu di negara lain. Yang ketiga itu ada hubungan diplomatik, jika hubungan antara negara asal perusahaan dan negara tujuan memburuk, misalnya karena sanksi ekonomi, maka aktivitas pemasaran bisa berdampak langsung. Contohnya, perusahaan dari negara yang dikenal sanksi dilarang untuk menjual produk di negara tertentu. Saya jawab pertanyaan Ella. Simpel aja pertanyaan jawaban Ella ini sebenarnya budaya. Peran budaya dalam pemasaran internasional, yaitu budaya itu sendiri memainkan peran krusial dalam pemasaran internasional dengan mempengaruhi perilaku konsumen, komunikasi dan strategi pemasaran. Memahami norma, nilai dan preferensi lokal sangat penting untuk keberhasilan kampanye pemasaran di berbagai pasar global. Tanya sebenarnya. Oke, saya akan tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, delegasi pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Pertama, yang kedua, peran budaya, ya, betul ya. Dibanding dengan dalam negeri. Oke, baik. Yang kedua tadi peran budayanya ya. Dan yang ketiga, regulasi ya. Oke, ini pertanyaan ketiga ya, regulasi tadi ya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini timbul setelah membaca PPT ya, penjelasan menegakkan kebebasan dan kelompok. Jadi kalau saya lihat memang pemaparan dari kelompok 7 ini seharusnya tidak harus baca aja, menjelaskan juga. Karena sini udah bagus nih materinya. Jadi materi berkaitan dengan perbedaan pemasaran luar negeri dan dalam negeri itu sudah dicakup di dalam materi ini, dalam penjelasan ini. Ya, tinggal dipaparkan saja. Misalnya saya ambil kesimpulan lah. Ya, kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri memerlukan pendekatan yang berbeda. Artinya, pemasaran dan luar negeri itu dengan dalam negeri mempunyai perbedaan pendekatan. Apa itu pendekatannya? Yang mungkin di budaya dan preferensi lokal. Apa itu preferensi lokal? Apa itu preferensi lokal? Preferensi itu apa preferensi? Nah, preferensi itu kebutuhan. Ya, jadi kalau kita di dalam negeri itu lebih condong ketika akan melakukan atau melaksanakan pemasaran, lebih condong kepada melihat budaya dan preferensi lokal atau bahasa awamnya itu kearifan lokal. Jadi ketika akan memasarkan di dalam negeri, kita harus lihat dulu konsumennya itu lebih kepada faktor budaya atau kearifan lokalnya. Ya, maksudnya itu atau kebiasaan di tempat tersebut di negara kita. Contohnya, kalau di dalam negeri itu budaya kita lebih senang sarapan pakai nasi dibanding dengan roti, ya kan? Nah, makanya misalnya maksudnya mungkin lebih kepada kita sarapannya lebih yang berat-berat dibanding dengan yang kita makan roti dan segala macam. Banding dengan yang roti. Makanya kita setiap hari disajikan sarapan yang dijual di sana di luar itu ya pasti kalau nggak nasi lemak, nasi goreng. Nah, itu budaya. Coba jual roti bakar. Ada yang beli nggak? Ya dianggap cemilan. Itu budaya. Ketika kita melihat masalah di luar negeri, apa yang menjadi pendekatannya? Selain budaya juga, kebutuhan pasarnya lebih luas. Artinya, kalau di luar negeri kita mungkin mencakup beberapa negara. Ya, maksudnya itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau di dalam negeri ya tidak terlalu aja. Lebih kepada pendekatannya. Kesimpulannya di situ. Sebenarnya perbedaan dari pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Makanya saya lihat pemaparan dari kelompok 7 ini sebenarnya kurang greget, ya kurang greget dan maksudnya kurang greget itu kan materi ini sudah bagus, sudah mencakup dari judul materi tersebut yang saya berikan, ya. Jadi untuk kedepannya, yaitu kelompok terakhir, ya kelompok 7, kedepannya mungkin kita berapa pertemuan lagi menjelang buku puas. Udah ada itu puasnya tanggal berapa? Mana ya? Ya mungkin sekitar 2 kali pertemuan lagi lah. Ya. Ah? 15 Juli. 14 ya? Ya masih ada 2 kali pertemuan lah kalau tidak salah. Ya. Jadi kita memanfaatkan
Ya, betul. Oke, kalau enggak saya kirim ke grup ya. Silakan masuk di kakor.com ya. Sudah ada 7 masuk. Ada 8, 9, 10. Ini hai siapa nih hai? Itu yang dimasukkan dalam batas jumlah pemain tercapai. Batasnya. Bentar. Jangan main ada itu enggak. Terus lagi. Mana dulu main ada dulu. Yang dulu kami tak. Dibatasi. Ini berapa 10? Atau dibagi aja 2 sesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 17 orang ya. 17 ya. 17 berarti dibagi 8 sama 9. Oke, 8 sama 9 silakan masuk nih baru 7 orang nih. Hah?
Nggak bisa ya? Oh ya udah. Ya, 8 orang. Ini ada Onichan, Ane, Bebek. Siapa lagi yang lupa tadi? Satu lagi tadi. Masuk aja. Ayo masuk lagi 2 orang, 89 nanti. Nanti ada yang keluar. Ayo coba masuk lagi. Ini boleh berkomen. Hai, ada Rizka dan Bukti. Keluar lagi itu pada keluar semua. Ayo masuk lagi. Gak bisa. Apa tulisan itu? Atau saya tunjuk aja yang di depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini depan ini silakan masuk. Nanti saya yang pemain belakang. Ya. Ini yang di depan ini. Nggak bisa lagi kok masuk. Gak bisa lagi. Di depan ini yang masuk ya. Ya, bentar ya. Tuh, tim yang barunya silakan masuk. Yang ini yang depan ini aja. 9 orang. Beda. Beda timnya. Bisa. 858 89 27. Oke. 858 89 27. Oke, baru 7, 2 lagi. Yo, 1 lagi. Udah, 1 lagi, oke. Mulai ya, ayo. Yo.
Ada. Strategi pemasaran internasional adalah ya saya sebutin yang dia merah yang nggak ada ini. Kemarin nggak ada ini. Ini kalau di handphone nggak kelihatan, cuma nanti dibacanya pas di komputer. Ini kan itu kemarin makanya saya bingung. Karena kemarin saya juga waktu pertama melakukan ini nggak pakai handphone, pakai laptop masih. Jadi maksudnya kantor organisasi ada di situ gitu. Tapi jawabannya warna-warna gitu. Ya warna-warna itu, cuman di warna kalau di laptop dia warnanya ada di situ jawabannya bisa pilihannya apa. Nah nanti tinggal di handphone masing-masingnya sesuai dengan warna itu. Nah, itu.
Ngapain nih? Tadi. Oh, kan sudah ada kita. Ya gampang aja, gue tinggal prestasi dulu. Apa nih masalahnya? Tinggal presentasi aja kan? Ah, ini waktu lucu. Iya. Diulangi. Mulai. Mulai Zoom. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jadi terakhir baru masalah teknisnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan lah. Saya mengikuti pelatihan pekerti. Ternyata seorang dosen itu banyak yang harus dilakukan kreativitas termasuk juga kuis kuisis atau yang lain-lain. Kalau kita laksanakan minggu depan ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Saya Andri Ubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bentar, saya update dulu. Anissa Fitria Nabila, Indriani, Rana Zulekha, Vanessa Meyanti, Azalia Putri Sakina, Eki Pratiwi, Inta Putri Ananda, Rizka Pratiwi, Aini, Aulia Gita Cahyani, Elia Septiana Romel, Ikhlasul Rahmi, Agnes Pia Bayu Kubarni, Aida Aprilia Maksa, Putri Rafi Batul Aulia, Dipa Kurniawan, Nur Zakia Zahra, Nur Azarina, Ella Nuryani, Nur Azdina, Nur Nabila. Presensi? Ya. Ya. Jadi saya akan kita bukan itu ada di makanya setiap kali kita pertemuan online saya minta di dis itu nanti saya akan jadikan acuan ya. Oke. Oke, silakan lanjutkan zoomnya ya.
Maju aja di depan dua ini, isi aja. Oke, depan isi. Ayo, ini aja. Dia lagi record, saya lagi record. Isi aja di depan. Materinya kelompok berapa? Yang tampil malam ini? 5. Ada? Nah, kelompok 5 apa 6? 6 ya? Boleh dikirim di grup ininya? Materinya? Ini saya masih merekam tadi, nanti saya potong-potong aja ya. Jadi sebelum saya mulai nanti saya ingin menyampaikan bahwa kita nanti mengalir seperti biasa aja ya. Seperti biasa. Bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya nanti saya akan buka, saya akan ambil untuk presentasi malam ini. Ya, itu pun nanti ketika mulai presentasi yang maju ada berapa orang? 4 orang ya. Jadi nanti mengalir aja seperti biasa presentasi ini, tapi bedanya saya yang akan membuka nanti dan setelah selesai presentasi nanti saya silakan yang bertanya itu mana? Tadi gitu. Yang bertanya nanti 3 orang aja, satu kelompok ya. Bertanya satu kelompok, perwakilan kelompok 3 orang silakan bertanya. Nanti setelah selesai nanti saya ambil alih lagi dan saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi yang disampaikan. Ya, sudah. Dipakai laptop ini aja. PDF ya? Oh, PDF. Iya Pak, kalau yang pertama Ya, karena mau diseleksi. PDF ini lain lagi ya, benar ya? Apa mungkin kita tren modern?
sekitar 45 menit, nanti sisanya kerja 1 jam lagi, 50 menit lah. Oh, kata saya. Bisa sering jamnya. Ini kalau ini pakai silencer bisa. Kayak PPT. Oh iya benar. Bentar ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak mahasiswa kelas 6B, kuliah Pemasaran Internasional. Malam ini kita melanjutkan pertemuan secara offline, ya. Di pertemuan yang ke-14 atau 13, ya. Insya Allah mungkin 2 minggu kemudian kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, jadi masih ada sekitar 2 pertemuan lagi. Baik, untuk malam ini seperti biasa yang sudah kita bagi waktu yang akan melaksanakan tugas mempresentasikan materi. Ya, jadi malam ini kelompok 6 akan mempresentasikan materi secara susun sama kawan-kawan kelompok 6. Nanti silakan berdiskusi juga dari kepada kelompok 6 dan nanti silakan bertanya. Baik, saya persilakan kelompok 6 untuk mengambil tempat dan mulai presentasinya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai judul manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Dengan saya sendiri, Rio Hidayat. Tentu saja akan dimulai dari Destila Savitri. Manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Manajemen sumber daya manusia internasional dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif dan literatur MSDM. Yang kedua, berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia
tanpa memandang batasan geografis. Menurut GAUL 2014, manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada individu dalam organisasi internasional atau global. Sementara itu, menurut Morgan 2021 dalam SIN 2021, mempengaruhi interplay di antara tiga dimensi aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Kemudian dibaca Luciani. Dan ada karakteristik bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan lintas batas negara, baik dalam bentuk ekspor impor, investasi asing langsung, atau foreign direct investment, laba internasional, aliansi strategis maupun pendirian kantor, cabang atau anak perusahaan di luar negeri. Karakteristik utama terdiri dari yang pertama, lingkup operasi yang luas, yang kedua, kompleksitas regulasi, yang ketiga, variasi budaya dan nilai, empat, pengelolaan SDM internasional, lima, ketergantungan pada hubungan global. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM internasional. Dalam arena bisnis global, setiap perusahaan akan menawarkan produk terbaik dengan harga yang mampu bersaing dalam industrinya dengan menggunakan sumber daya perusahaan yang terbaik secara efektif dan efisien, terutama sumber daya manusia perusahaan. Dan terdapat 4 hal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global, antara lain, pertama, ada budaya, dua, modal manusia, yang ketiga, sistem politik hukum, dan empat, sistem ekonomi. Dan selanjutnya materinya akan dibacakan oleh kemudian. Peran SDM dalam meningkatkan daya saing global. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta mulai dari berbagai negara. Dua, menyatukan nilai dan budaya perusahaan di tengah keberagaman latar belakang karyawan. Tiga, menyediakan pelatihan lintas budaya, bahasa asing, dan soft skill global untuk pendidikan lapangan kerja. Empat, menyusun kebijakan kebebasan internasional secara efektif termasuk kompensasi, akomodasi, dan dukungan keluarga. Lima, menjamin bahwa praktik ketenagakerjaan sesuai dengan hukum negara keempat serta membentuk tinggi standar etika internasional. Strategi manajemen SDM dalam bisnis internasional. Manajemen SDM dalam bisnis internasional memerlukan pendekatan strategis yang menyeluruh dan adaptif karena perusahaan harus mengelola tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara dengan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kondisi sosial ekonomi. Ada beberapa strategi utama dalam pengelolaan SDM internasional. Yang pertama, strategi rekrutan dan seleksi internasional. Kedua, strategi pelatihan dan pengembangan internasional. Tiga, strategi penilaian kinerja global. Selanjutnya dijelaskan oleh Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam bisnis internasional merupakan suatu proses kompleks dan dinamis yang menuntut pendekatan multidimensional dalam lingkungan global yang penuh dengan tantangan budaya, hukum, sosial, dan teknologi. Peran SDM menjadi semakin krusial dalam membentuk strategi korporasi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Kesuksesan sebuah perusahaan multinasional bukan hanya ditentukan oleh keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan, tapi juga oleh kualitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusianya dan manusianya di berbagai negara. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Karena masih ya, silakan. Pertanyaannya bagaimana?
perusahaan dapat mengatasi perbedaan regulasi ketentuan perusahaan di berbagai negara. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi perbedaan regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara. Ketenagakerjaan di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Gana, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya dalam hal pelatihan dan pengembangan, bagaimana perusahaan multinasional mempersiapkan karyawannya untuk bekerja lintas budaya agar beradaptasi dengan lingkungan kerja global. Ulang lagi ya. Dalam hal pelatihan dan pengembangan, bagaimana perusahaan multinasional mempersiapkan karyawannya untuk bekerja lintas budaya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja global. Mempersiapkan karyawannya untuk bekerja lintas budaya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja global. Lingkungan kerja global. Pertanyaan adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola perbedaan budaya dalam tim internasional. Bagaimana perusahaan dapat mengelola perbedaan budaya dalam tim internasional.
identitas budaya, yaitu memberikan pelatihan mengenai norma, nilai, dan kebiasaan budaya negara, tujuan agar karyawan dapat memahami perbedaan budaya. 2. Program bahasa, menyediakan pelatihan bahasa asing agar komunikasi lebih efektif. 3. Simulasi atau role play, melibatkan karyawan dalam simulasi situasi bisnis internasional untuk melatih respon mereka terhadap tantangan budaya. Yang keempat, mentoring dan pendampingan, memberi mentor dari karyawan senior yang sudah berpengalaman di luar negeri. Yang kelima, pre-departure training, untuk ekspatriat ada pelatihan sebelum berangkat agar mereka siap secara psikologis dan sosial menghadapi lingkungan baru. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kelompok Citra. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi perbedaan regulasi ketenagakerjaan dan negara-negara? Perusahaan harus memiliki tim hukum dan SDM yang memahami regulasi ketenagakerjaan di setiap negara. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM mematuhi hukum lokal sambil tetap mempertahankan standar global perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Suci. Bagaimana perusahaan dapat mengelola perbedaan budaya dalam tim internasional dengan cara memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, memilih karyawan yang memiliki kecerdasan budaya tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik. Yang ketiga, menciptakan tim yang beragam secara budaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Pertanyaannya sudah semua? Atau ada bapak yang tidak masuk? Ketiga. Iya. Jadi kami dari kelompok 6 mengakhiri kegiatan kami. Jika kami ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 6. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6 atas penampilan presentasinya. Berjudul manajemen sumber daya manusia dan bisnis. Ya, jadi penjelasan ataupun presentasi dari kelompok 6 ini, pertama mungkin ada keliruan ya. Saya salah membaca atau seperti apa. Ini manajemen sumber daya manusia internasional ini maksudnya apa? Kan judulnya kan ada bisnisnya. Di sini nggak ada bisnisnya, benar nggak? Jadi ini sudah beda pemahaman ya. Sumber daya manusia internasional, manajemen sumber daya manusia internasional. Tidak ada bisnisnya. Justru bisnisnya itu kan tuh rohnya dari materi ini. Jadi seakan-akan dari penjelasan ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia orang-orang di luar negeri sana bukan bisnis internasional, bukan pemasaran internasional. Benar kan? Nah, dari ini jelas nih, manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Artinya apa? Dari judul ini kita bisa memberikan pemahaman bahwa yang namanya bisnis
misalnya dari penjelasan yang di bawah ini, nggak ada bisnisnya kan? Benar nggak? Lebih ke SDM saja penjelasannya, SDM internasional, SDM yang global. Nah, ini juga definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Tidak ada bisnis internasional. Jadi berubah. Ya, jadi penjelasannya ini jadinya salah kaprah ya, karena ruhnya itu tidak ada, bisnisnya itu tidak ada, pemasarannya itu tidak ada. Itu pun penjelasannya sampai ke bawah, lebih kepada sumber daya manusia, SDM global, SDM internasional, iya kan? Nah, ini benar, ada bisnisnya, iya kan? Strategi manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Nah, ini manajemen SDM dalam bisnis bukan pendekatan strategis yang menyeluruh dan adaptif. Karena perusahaan harus mengelola tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara. Benar. Artinya dia mau menyebarkan SDM yang baru yang memang betul-betul ada di bidang bisnis internasional. Bukan SDM-nya, bukan istilahnya pekerjanya, tapi memang betul-betul SDM yang ada di bidang bisnis pemasaran. Ya, jadi ini diperbaiki lagi makalahnya, ya, ditambah lagi bisnis internasional. Ini makanya penting juga. Belum saya cek. Nanti takutnya ketika sudah dijelaskan seperti ini, saya memberikan soal ujian nantinya berbeda dengan apa yang dipaparkan, berbeda apa yang yang menjadi referensi oleh mahasiswa ketika akan ujian nantinya. Ya, ini berkaitan dengan SDM internasional, bukan SDM bisnis internasional, bukan SDM pemasaran. Saya jadi melihat ya salah kaprah, beda pemahamannya. Karena dengan satu kata itu saja jadinya berubah. Kalau misalnya kita berbicara SDM internasional, kaitannya dengan bisnis internasional ada, cuma di sini tidak dijelaskan, ya. Dijelaskan, kecuali kalau dijelaskan di bawah bisnis internasional dengan SDM internasional ada kaitannya. Nah, itu baru. Tapi ini kan betul-betul toh SDM internasional, SDM global. Nah, kesimpulan itu tadi, manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional merupakan suatu proses kompleks dan dinamis yang berdekatan multidimensional. Dalam lingkungan global yang penuh dengan tantangan budaya, hukum, sosial, dan teknologi, peran SDM semakin krusial dalam membentuk strategi kooperasi dan budaya tinggi dan jadi ini kesimpulannya sudah masuk nih. Tapi yang di atas tadi, karena tidak ada bisnis internasionalnya, jadinya pemahamannya beda, bisnisnya aja yang hilang. Jadi perhatikan ya dari judulnya, ya pemahamannya jadinya beda, ya. Jadi nanti kita tolong kedepannya diperhatikan lagi karena saya bukannya ya maksudnya kalau misalnya pas ketika sudah tampil harus saya perbaiki, harus saya koreksi. Ya, pasti di ujung setelah presentasi harus saya kasih tahu gitu. Tapi ketika nanti akan tampil di minggu depan misalnya, kawan-kawan mahasiswa memberikan dulu makalahnya atau materinya kepada saya, mungkin ya sebelum tampil akan koreksi dulu. Ya, jadi untuk minggu depan
dikirimkan di japri aja ke saya untuk materi kelompok itu juga ya kelompok terakhir kelompok 7 di japri aja ke saya dulu materinya, baru nanti setelah saya ACC silakan dipresentasikan. Ada lagi kelompok 7? Ada. Oke. Ya, jadi minggu depan materinya diberikan dulu ke saya, dijawab dulu ke saya. Jadi ketika saya sudah ACC, silakan langsung dibawa. Oke, baik, dari pemaparannya ini ya sepertinya saya pun agak bingung gitu mau menjelaskan seperti apa karena berbeda dari ilmunya dari materi yang seharusnya disajikan. Oke, baik, ini saya mau berikan semacam ini aja kuis. Ini yang mengerjakan selain yang tampil tadi, ya, yang 4 orang. Jadi 3 dari 4 tadi ya, 4 berarti berapa nih? 2, 3, 4, 8. Jadi yang 8 orang selain yang tampil tadi silakan dikerjakan kuis di kapal. Ya. Jangan bergabung, ketik kapal itu. Ya, masuk kapal dulu. Selain yang 4 orang tampil, nah, setelah masuk kapal, silahkan masukkan pin ini atau langsung barcode. Dimasukkan nama sesuai nomor sesuai dengan nama ini ya, nama absennya, jangan nama-nama arah. Satu 410839. Tuh baru 2 orang yang masuk. Satu orang lagi yang belum masuk. Serangga juga. Nggak bisa. Berarti sudah pendidikan. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Masukin aja, Pak. Nggak ada nilai. Jangan salah, nanti saya kasih nilai nih. Karena ini kuisnya berkaitan dengan pemasaran internasional. Khusus bukan yang ambil tadi ya, yang tidak ambil. Siapa lagi belum masuk nih? Itu pakai handphone yang lain. Ah, pakai handphone video. Coba. Oke, boleh ya? Waktunya 30 detik.
Strategi pemasaran internasional adalah kemitraan strategi lokal, mengetahui kondisi pasar, manajemen finansial bagi perusahaan yang akan go internasional, diverifikasi resiko pasar, diversifikasi. Ayo baru 4 orang yang jawab. Mengapa penting memahami perilaku konsumen internasional agar dapat terciptanya situasi yang kondusif dengan konsumen, meminimalisir resiko untuk masuk berbisnis ke dalam sebuah negara, mendukung keberhasilan brand global dengan pendekatan lokal, menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan keinginan konsumen lokal. Ayo baru 5 yang jawab. Budaya, sosial, psikologi, semua benar. Ayo, lah baru 5 yang jawab aja. Ada 3 prinsip pemasaran internasional kecuali nilai pelanggan, pembedaan teknologi dan fokus. Kecuali ayo 4 yang jawab. Tinggal 10 detik. Permasalahan utama dalam pemasaran internasional kecuali besarnya utang luar negeri, pemerintahan tidak stabil, korupsi, rendahnya biaya ekspor. Ini kelewatan betul kalau salah ini. Ini kelewatan betul kalau salah ini. Kecuali faktor pemerintahan bersih, saingan, faktor biaya.
Prancis. Ya. Siapa yang jawab satu itu? Disneyland kan bukan Prancis. Dia maksudnya itu kan yang bukan Prancis kan? Yang biasa kan Prancis. Oke, selanjutnya yang termasuk tantangan dalam pemasaran internasional kecuali faktor penghambat pemasaran internasional, daya organisasi, pengendalian internasional, perpajakan teknologi, tarif perdagangan. Pancing-pancing aja. Kita lanjut lagi ke depan, gitu ya. Oke, saya ini banyak kayaknya nggak hadir nih. Sabrina Siti Sabriani, ada Aramadani Yas, Nabila Puspita, ada Suci Biarista, Desnita Sabri, Bena Neva, Mari Rizky, ada Shirley Fauzia, Winda
Mulyana, Buki Asia, Yo Doni Lade, Abi Mayu, Budi Nadelia, Ahmad Andi Ahmad Yani juga Teresia Erina, Farah Pradita Lipana, Supian Anwar, Andra Sandi Perdana, Dani Setiana, Karina Octaviona, Ahmad Rifa, Rizal, Evan Patuko, Syafwan Haikal Jabari, Fitri Febrisa Jepang, Darul Mahfuz. Oke, baik. Oke, baik. Demikian pertemuan kita malam ini. Kita lanjutkan ke depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin yang terkait. Bisa